Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada minggu ini kita boleh bersama lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-11 yang bertajuk Mempraktikkan Kesetiaan Tertinggi kepada Kristus. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk Sekolah Sabat kita ialah mempraktikkan kesetiaan tertinggi kepada Kristus. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana anak-anak, ibu bapa dan hamba boleh mempraktikkan kesetiaan tertinggi kepada Kristus supaya semuanya tetap bersatu? Ayat hafalan kita dalam Efesus 6 ayat 9 mengatakan, "Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan Ia tidak memandang muka." Saudara, untuk mempelajari pelajaran kita lebih lanjut lagi, ada baiknya Anda membaca, kita semua membaca ayat-ayat seperti yang tertera di screen Anda dan saya. Pendahuluan Sekolah Sabat. Tema Sekolah Sabat pelajaran ke-11 ini sebenarnya adalah supaya kita tetap bersatu. Nah, Paulus menyimpulkan nasihatnya tentang mengekalkan kesatuan dalam gereja dengan menangani perhubungan di kalangan anggota yang dalam kehidupan pribadi mereka mempunyai kuasa ke atas anggota lain atau bawahan kepada mereka. Nah, secara khusus, dia menangani dua jenis hubungan, yaitu antara ibu bapa dan anak, dan antara tuan dan hamba. Pada zaman modern ini akan digunakan untuk hubungan hierarki antara bos dan bawahan. Untuk mempelajari lebih lanjut lagi, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang tertera di screen Anda. Kita masuk ke tajuk yang pertama dalam subtemanya kesatuan merentas generasi, yaitu tajuk pertama, nasihat kepada anak-anak. Apa nasihat Paulus atau buku Efesus kepada anak-anak supaya kekal bersatu? Efesus 6 ayat 1 hingga 3 mengatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, yaitu yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Perkataan anak tekna merangkumi kedua-dua anak lelaki dan perempuan tanpa mengira umur. Ini menunjukkan bahwa nasihat itu terpakai kepada semua orang yang ibu bapanya atau sekurang-kurangnya salah seorang daripada mereka masih hidup. Walau bagaimanapun, apabila memikirkan tentang perhubungan di kalangan ahli gereja atau anggota gereja, Paulus mungkin mempunyai remaja dan orang muda dalam pikiran yang sudah menjadi anggota atau ahli gereja yang aktif dan juga masih bawahan kepada ibu bapa mereka atau bergantung kepada mereka. Walaupun dalam Kristus kita semua sama, seorang remaja atau orang muda tidak boleh memperlakukan ibu bapa mereka dengan tidak hormat, tetapi mesti mematuhi mereka, seperti yang dinyatakan dalam perintah kelima. Ketaatan ini hanya dibatasi oleh ketaatan kepada Kristus dan seluruh hukum. Kita ke tajuk yang kedua, yaitu nasihat kepada ibu bapa. Yang menjadi pertanyaan, apa nasihat Paulus atau buku Efesus kepada ibu bapa supaya kekal bersatu? Efesus 6 ayat 4 mengatakan, "Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat." Ketaatan wajib anak-anak meletakkan ibu bapa dalam kedudukan yang berpotensi menyalahgunakan kuasa mereka. Oleh itu, ibu bapa mesti mengawal kuasa mereka. Mereka tidak sepatutnya menindas anak-anak mereka dengan keterukan yang membawa mereka kepada kemarahan. Semua disiplin, teguran dan pengajaran hendaklah dalam Kristus. Tujuan kuasa ibu bapa adalah untuk memimpin anak-anak ke kaki juru selamat. Pena Inspirasi mengatakan, anak-anak dinasihatkan oleh Rasul untuk mentaati ibu bapa mereka di dalam Tuhan, untuk membantu dan tunduk.
Betapa berharganya pemikiran bahwa remaja yang berjuang melawan dosa, yang percaya dan menunggu dan menantikan kedatangan Kristus, yang tunduk kepada otoritas ibu bapa dan yang mengasihi Tuhan Yesus akan termasuk di antara mereka yang menyukai kemunculannya dan yang menemuinya di dalam damai. Juga Child Guidance Ellen White mentakrifkan hubungan ini seperti berikut. Jadilah menyenangkan di dalam rumah. Tahan setiap perkataan yang akan membangkitkan perangai yang tidak suci. Tiada lesen diberikan dalam fikiran Tuhan untuk kekerasan atau penindasan ibu bapa atau untuk ketidaktaatan anak. Kita masuk ke tema seterusnya, yaitu perpaduan merentasi raki, yaitu tajuk yang ketiga, perhambaan dalam kitab suci dan sejarah. Nah, apa itu perhambaan dalam kitab suci dan sejarah menurut Alkitab? Efesus 6 ayat 5 hingga 9 mengatakan, "Hai hamba-hamba, taatilah tuamu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka sahaja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Tuhan. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari firman Tuhan." Hamba di gereja, malangnya, itu adalah realiti dalam gereja-gereja abad pertama. Mengapa Paulus tidak meminta Tuhan Kristen untuk membebaskan hamba mereka, atau hamba melarikan diri daripada Tuhan mereka, atau memberontak terhadap mereka? Mari kita baca Galatia 3:28 masing-masing ya. Gereja tidak dipanggil untuk mengubah realiti sosial pada masa itu, tetapi untuk meletakkan asas yang akhirnya akan menamatkan keadaan yang tidak adil itu. Namun, berdiam diri bukanlah pilihan. Hubungan Tuhan atau hamba perlu ditakribkan semula di dalam Kristus. Salah satu noda besar dalam sejarah Kristen ialah bagaimana sesetengah orang menggunakan petikan Alkitab tentang perhambaan untuk membenarkan amalan itu. Kita ke tajuk yang keempat, yaitu hamba Kristus. Yang menjadi pertanyaan, apa maksud hamba Kristus menurut Paulus? Apa nasihat Paulus atau Efesus kepada hamba supaya kekal bersatu? Efesus 6 ayat 5 hingga 9. Kita sudah membaca sebentar tadi ya. Yang menjadi pertanyaan ialah, apakah nasihat yang Paulus berikan kepada hamba atau bawahan? Yang pertama, yaitu taatilah Tuanmu dengan hormat dan tulus ikhlas seperti kepada Kristus. Ayat kelima. Jangan bekerja hanya apabila diperhatikan. Bekerjalah seolah-olah Anda sedang melayani Yesus. Ayat keenam. Melayani dengan rela hati, seolah-olah Anda melayani Tuhan daripada manusia. Ayat 7. Ketahuilah bahwa kamu akan menerima upah bukan daripada manusia tetapi daripada Tuhan. Ayat ke-8. Nah, kita berhikmat kepada Tuhan atau bos duniawi. Tetapi perhikmatan kita yang sebenar adalah kepada Yesus Kristus. Oleh itu, ganjaran kita akan datang daripada Kristus pada kedatangannya. Jika Anda bekerja di bawah kuasa seseorang, bagaimanakah Anda boleh menggunakan nasihat ini? Tetap setia, rendah hati, positif, semangat bekerja. Tajuk yang kelima terakhir, Tuan yang menjadi hamba. Yang menjadi pertanyaan, siapa Tuan yang menjadi hamba ini? Apa yang dia lakukan untuk mempersatukan manusia? Efesus 6 ayat 9 katakan, "Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka." Tuhan mesti melakukan perkara yang sama seperti yang dilakukan hamba mereka, yaitu anggota gereja Kristen kepada mereka dan tidak mengancam mereka. Nah, mengapa Paulus memberikan nasihat ini kepada Tuhan? Yang pertama, setiap Tuhan mempunyai Tuhan surga di atas. Kita semua adalah sesama hamba, Kristus. Yang kedua, Tuhan hendaklah memperlakukan hambanya dengan hormat, jaga maruah, karena tidak ada perbezaan antara mereka dan hamba di hadapan Tuhan.
Nah, satu-satunya cara tuan atau hamba, bos atau bawahan boleh berkumpul dan beribadah di gereja adalah jika kedua-duanya bertindak sopan dalam perhubungan mereka. Memperlakukan satu sama lain seperti Yesus, Tuhan mereka, memperlakukan kita. Hamba mesti melihat diri mereka sebagai hamba Kristus, sama seperti Paulus melihat dirinya, dan mesti bekerja dengan tekun untuk Tuhan Yesus. Sebaliknya, hamba harus melihat tuan mereka sebagai manusia, hanya tuan duniawi yang memerlukan keselamatan, sama seperti manusia berdosa yang lain. Tuan hamba mesti melihat hamba mereka sebagai sesama warga dalam kerajaan Tuhan dan diri mereka sendiri daripada hamba kepada Tuhan surga. Ketegangan sosial tuan hamba diselesaikan dalam fakta bahwa di dalam gereja kedua-dua tuan dan hamba-hamba dipanggil dan diterima pakai oleh Kristus, ditinggikan bersama Kristus di tempat surga. Mereka menyembah Tuhan dan Juru Selamat yang sama dan dipanggil untuk mengubah hidup mereka sepenuhnya oleh kehadiran Roh Kudus di dalam mereka, mengikut image Tuhan dalam Kristus. Pena Inspirasi juga menyatakan, Kristus memanggil kita hambanya jika kita melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita. Kepada setiap orang ada yang ditugaskan dalam bidang, tempat dan pekerjaan yang khusus, dan Tuhan tidak meminta lebih dan tidak kurang dari yang paling rendah, serta yang terbesar agar mereka memenuhi panggilan mereka. Kita bukan milik kita sendiri. Kita telah menjadi hamba Kristus oleh kasih karunia. Ellen White, This Day with God, June 6. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan perpaduan atau kesatuan antara generasi anak-anak dan ibu bapak boleh benar-benar bersatu apabila mereka memperlakukan satu sama lain di dalam Tuhan. Kedua, perpaduan atau kesatuan antara kelas sosial, pemilik hamba dan hamba bersatu hanya dalam Tuhan apabila mereka melihat satu sama lain untuk apa yang mereka ada di dalam Tuhan, yaitu sesama warga kerajaan baru dan kehidupan baru dalam Kristus. Jadi saudara, sekian ringkasan sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga pelajaran sekolah sahabat dewasa ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau hadir di tengah-tengah kami sehingga kami mengerti apa yang kami sudah pelajari, khususnya bagaimana kami boleh tetap bersatu walaupun banyak cobaan dugaan yang hadir dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.